Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Risma Salima. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar dunia BCNA ya teman-teman. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai tentang internet gateway ya teman-teman. Nah, jadi kita akan lebih dalam membahas tentang internet gateway ya teman-teman. Nah, jadi materi yang akan kita sampaikan pada bab ini yaitu yang pertama itu ada pengenalan internet gateway, konfigurasi NAT, konfigurasi WAN dengan metode DHCP client, konfigurasi WAN dengan metode manual, konfigurasi LAN, konfigurasi NAT, NAT-trick, perapian konfigurasi, dan ARP teman-teman. Oke, yang pertama ada pengenalan internet gateway. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang internet gateway dengan pengenalan internet gateway terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, dan jadi di sini itu terdapat 3 PC, satu switch yang terhubung ke internet atau USB ya teman-teman, seperti ini. Dan goalsnya itu router bisa mendapatkan internet yang nantinya akan di-sharing ke klien sehingga kumpulan PC klien bisa akses internet ya teman-teman. Nah, selanjutnya inilah yang dinamakan konsep internet gateway, yaitu menjadikan router kita mendapatkan internet yang kemudian di-sharing kepada klien. Nah, sehingga jika kita rangkum bahwa network environment kita bisa akses internet baik dari sisi router maupun sisi klien. Nah, jadi kalau sisi klien bisa internetan melalui MikroTik, maka router kita bisa kita sebut sebagai internet gateway ya teman-teman. Nah, untuk cara menambahkan switch pada ini, yang pertama kita tambahkan Cisco IOL ya teman-teman, ya seperti ini. Terus yang kedua kita menggunakan image-nya itu i86i Linux L2A yang seperti ini ya teman-teman. Nah, image-nya itu yang kedua. Nah, kenapa yang kedua? Karena saya di sini menggunakan layar yang kedua ya teman-teman. Seperti ini gambarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, name-nya bisa diubah menjadi SW Cisco ya teman-teman. Nah, name ininya itu dirubah menjadi SW Cisco. Yang keempat, ikonnya diganti dengan perangkat switch ya teman-teman, seperti ini, yang warna biru ya teman-teman, yang gambar switch seperti ini. Nah, selanjutnya ethernya kita ganti menjadi 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa kita ganti 2? Karena kalau misalkan saya isi 1 itu hanya terdapat 4 port. Nah, jadi kalau misalkan switch itu ada interface-nya 0/1, 0/2, 0/3, 0/4. Nah, kalau saya tambahkan 2 berarti 1/1, 1/2, 1/3 dan sebagainya. Nah, jadi port yang dihasilkan adalah 8 ya teman-teman. Nah, kemudian kita klik save ya teman-teman. Nah, ini adalah web lebih lengkapnya, kalian bisa cari lebih tahu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menambahkan PC klien, yang pertama kita tambahkan node. Selanjutnya kita klik virtual PC atau VPSC teman-teman. Kemudian number of node itu itu merupakan PC yang kita gunakan beberapa. Selanjutnya kita klik save. Nah, kemudian hubungkan dari switch ke klien ya teman-teman. Nah, gambar itu seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sudah mempersiapkan topologinya. Nanti si PC-PC ini itu kita bisa akses internetan melalui MikroTik kita. Jadi kita seperti ini. Nah, jadi dari networknya itu bisa internetan ya teman-teman. Dan dari VPC client bisa internetan. Kalau misalkan semuanya bisa, maka bisa kita sebut dengan internet gateway ya teman-teman.
Ini adalah salah satu contoh topologi yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada tahapan konfigurasi NAT ya teman-teman. Jadi kita akan mengetahui tahapan apa saja yang dibutuhkan dalam konfigurasi internet gateway di MikroTik. Nah, untuk melakukan konfigurasi ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan teman-teman. Yang pertama ada konfigurasi WAN atau singkatannya itu Wide Area Network ya teman-teman, yang cakupannya dari router ke ISP kita. Selanjutnya ada konfigurasi LAN, yaitu singkatannya adalah Local Area Network, yang cakupannya itu dari router MikroTik ke klien ya teman-teman. Selanjutnya ada konfigurasi NAT, yaitu singkatannya dari Network Address Translation ya teman-teman, yang dimana fungsinya itu mentranslate IP address privat menjadi public. Nah, sebenarnya kita mengetahui bahwasanya untuk membangun jaringan lokal itu semua PC-PC itu menggunakan IP privat ya teman-teman. Nah, ketika dia ingin mengakses internet, dia pasti melalui router ya teman-teman, karena dari router itu nanti IP privat itu mereka akan diterjemahkan menjadi satu IP public. Nah, sehingga bisa akses internetan. Karena syarat akses internetan itu menggunakan IP public ya teman-teman. Nah, untuk tahapan konfigurasi internet gateway. Nah, untuk melakukan konfigurasi internet gateway pada router MikroTik terdapat beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang pertama ada konfigurasi WAN. Nah, DHCP client atau ISP yang bertindak sebagai DHCP server yang kemudian akan memberikan IP secara otomatis ke router MikroTik kita. Yang kedua ada konfigurasi LAN. Nah, LAN itu adalah yaitu mengoneksikan dari router MikroTik ke kumpulan klien. Nah, yaitu ada konfigurasi IP address dan ada konfigurasi DHCP server ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada konfigurasi NAT, yaitu agar klien bisa internetan translate IP privat to IP public ataupun sebaliknya, yaitu ada pemilihan chain, pemilihan out interface, dan pemilihan action ya teman-teman. Nah, jadi WAN itu ada koneksi antar router MikroTik dengan ISP pada internet. Nah, konfigurasi WAN itu terdapat berbagai cara, metode yang dapat kita lakukan, yaitu metode yang pertama ada DHCP client atau DHCP server. Selanjutnya ada manual ya teman-teman, atau DHCP server ya teman-teman. Ada konsep konfigurasi WAN ya teman-teman. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa jaringan komputer WAN itu atau Wide Area Network adalah jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan LAN yang terpisah dalam suatu area yang lebih luas seperti kota, negara, bahkan benua ya teman-teman. Nah, WAN itu memungkinkan komputer-komputer tersebut untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya antar jaringan LAN yang berbeda. Nah, jaringan WAN dapat menggunakan beberapa teknologi transmisi data seperti kabel fiber optik, satelit, dan gelombang radio teman-teman. Nah, teknologi yang digunakan tergantung pada jarak dan lokasi antara jaringan LAN yang terhubung ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi WAN bahwasanya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan ya teman-teman. Jadi ada yang menggunakan DHCP client dan ada juga yang menggunakan statik atau manual ya teman-teman. Nah, jadi ada yang menggunakan DHCP dan ada juga yang menggunakan manual ya teman-teman, seperti ini. Nah, kita menggunakan WAN dengan DHCP itu apabila menyediakan DHCP servernya teman-teman. Nah, jadi si ISP itu sudah tersedia DHCP server, sehingga ketika MikroTik dikonfigurasikan, ia akan mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Nah, sedangkan untuk yang manual itu apabila si ISP-nya itu tidak menyediakan DHCP servernya, maka IP atau MikroTik itu bisa mendapatkan IP itu harus dikonfigurasikan dengan secara manual ya teman-teman. Jadi misalkan ISP menyediakan DHCP server, maka ketika MikroTik
dikonfigurasi DHCP klien akan dapat IP address secara otomatis. Dan apabila ISP tidak menyediakan DHCP server, maka tentunya MikroTik tidak mendapatkan IP address. Oleh karena itu kita perlu konfigurasinya secara manual ya teman-teman. Pertama kita bahas tentang konfigurasi WAN dengan metode DHCP klien teman-teman. Nah, untuk konfigurasi WAN bahwasanya terdapat dua metode yang bisa kita lakukan. Ada yang menggunakan DHCP klien dan ada juga yang menggunakan statik atau manual ya teman-teman. Nah, yang pertama kita fokuskan terlebih dahulu konfigurasi WAN dengan DHCP klien, baik dengan konsep CLI maupun Winbox ya teman-teman. Nah, untuk praktiknya yang pertama kita nyalakan perangkat MikroTik. Setelah itu dilihat apakah sudah masuk apa belum ya teman-teman. Nah, untuk loginnya itu menggunakan bebas ya teman-teman. Selanjutnya untuk passwordnya itu 123, lalu kita klik enter. Nah, mainkan terminal. Jika si itunya tidak merespon, maka kita mainkan terminalnya ya teman-teman, lalu enter ya teman-teman. Nah, DHCP ini dilakukan apabila ISP yang menyediakan DHCP server. Nah, jadi yang bertindak secara DHCP server sebagai generasi ISP, yang bertindak sebagai DHCP klien itu adalah MikroTik, sehingga nantinya si MikroTik otomatis mendapatkan IP address dari jaringan internet, yaitu ISP ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke menu PNetLab. Nah, yang pertama kita ketik IP DHCP klien, print, lalu enter ya teman-teman. Nah, nantinya akan muncul IP address dan nantinya kita bisa mengoneksikan dengan Winbox kita ya teman-teman. Selanjutnya kita ketik interface, print, lalu klik enter. Selanjutnya lalu ketik lagi IP DHCP klien, add interface sama dengan enter 1, lalu ketik disable 0, lalu enter. Selanjutnya ketik lagi IP address print, maka nantinya akan mendapatkan IP address ether 1 ya teman-teman. Nah, kalau kita ingin cek lebih detail, kalian ketik IP DHCP klien, print, detail, lalu di enter ya teman-teman. Nah, jadi itu dia cara konfigurasi klien secara CLI ya teman-teman. Kita akan konfigurasi WAN dengan metode manual ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi manual ini syaratnya ketika ISP tidak menyediakan DHCP server, maka si MikroTik itu bisa konfigurasi WAN dengan cara manual ya teman-teman. Nah, jadi dia menggunakan IP address manual untuk koneksi antara MikroTik dengan penyedia ISP ya teman-teman. Jadi kita akan konfigurasikan pada router teman-teman. Yang pertama kita akan metode manual pada router ether 1 ya teman-teman. Nah, statik ini akan mengonfigurasi secara manual dengan fitur yang ada di DHCP atau IP address, gateway, dan DNS ya teman-teman. Jadi intinya kita akan mendapatkan IP address, gateway, dan DNS ya teman-teman. Nah, jika udah ada konfigurasi DHCP, hapus terlebih dahulu dengan cara IP DHCP client remove number sama dengan 0 ya teman-teman. Nah, yang kedua untuk konfigurasi IP address dengan cara IP address add address sama dengan 192.168.122.50 dan ini adalah size-nya 24. Interface sama dengan ether 1. Selanjutnya untuk konfigurasi gateway dengan cara IP router add gateway sama dengan 192.168.122.1. Selanjutnya yang terakhir ada konfigurasi DNS. Nah, untuk konfigurasi DNS itu IP DNS size servers yaitu 8.8.8 dan .8 ya teman-teman, seperti ini. Selanjutnya ada konfigurasi LAN ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasi LAN di mana LAN itu memiliki kepanjangan dari local area network ya teman-teman, yang nantinya akan konfigurasi antara MikroTik dengan klien ya teman-teman. Jadi nanti mendefinisikan koneksi antara MikroTik dengan klien. Nah, untuk konfigurasi LAN nantinya kita akan melakukan konfigurasi IP address pada interface yang mengarah ke klien yaitu ether 2. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi DHCP server.
Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan DHCP server di sini? Jadi dengan DHCP ini goalsnya yaitu laptop atau PC-PC yang terhubung ke mikrotik, kita bisa mendapatkan IP secara otomatis. Nah, jadi nanti mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Dan kalau hubungan antara mikrotik dengan ISP itu, mikrotik berhubungan dengan DHCP klien yang mendapatkan IP secara otomatis dari ISP. Akan tetapi kalau misalkan hubungan antara mikrotik dengan klien, nanti mikrotiknya akan berpindah sebagai server yang dia akan bertugas memberikan IP address pada klien, sehingga nanti klien-klien akan mendapatkan IP address secara otomatis, teman-teman. Nah, untuk konfigurasi LAN itu DHCP server mikrotik atau menggunakan Winbox ya teman-teman. Caranya yang pertama kita buka Winbox, lalu login seperti biasa. Nah, untuk konfigurasi IP address pada interface yaitu kita menggunakan Ether2 ya teman-teman. Selanjutnya kita buka IP DHCP server dan kemudian DHCP setup ya teman-teman, seperti ini. Ya, ada konfigurasi yang menggunakan NAT ya teman-teman. Nah, jadi NAT itu kepanjangan dari Network Address Translation ya teman-teman, di mana IP address privat yang dimiliki oleh klien ini ketika ingin akses internet kita akan melewati router ya teman-teman. Jadi ketika melewati router akan diterjemahkan dengan NAT ya teman-teman, sehingga dia bisa akses internet dengan IP public yang dipinjamkannya ya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi NAT yaitu kita menggunakan firewall NAT atau Winbox ya teman-teman. Untuk konfigurasi NAT yaitu pertama ada IP, firewall, dan kemudian ada NAT ya teman-teman. Nah, untuk masquerade yaitu IP address connection sharing ya teman-teman. Untuk srcNAT yaitu IP address privat source dari PC 1 yang akan dirubah menjadi IP public. Nah, untuk out interface akses yang mengarah ke NAT atau IST menggunakan IP public ya teman-teman. Ada NAT trick ya teman-teman, dimana kita bisa melakukan setting hanya di PC 1 yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Nah, itu bisa disetting pada bagian NAT-nya, maupun di PC 1 tidak bisa internetan tetapi di PC lain bisa. Nanti kita akan setting bersama-sama ya teman-teman. Nah, NAT trick ini yaitu NAT hanya untuk user tertentu. Nah, NAT hanya untuk user tertentu itu seperti IP firewall yaitu NAT ya teman-teman, yang bisa akses internet hanya VPC tertentu yang bisa dilakukan definisi IP pada src address ya teman-teman. Nah, untuk caranya atau konfigurasinya, yang pertama kita buka aplikasi Winbox. Nah, pastikan kalian sudah terhubung ya teman-teman. Yang kedua, kita pergi pada bagian IP lalu klik firewall ya teman-teman. Yang selanjutnya, yang ketiga, kita pergi ke bagian NAT. Nah, setelah itu klik NAT kalian yang sudah dikonfigurasi. Selanjutnya pastikan IP address di PC 1 dapat IP berapa. Selanjutnya dengan ketik show IP, kita ketik show IP ya teman-teman, dan kemudian kita tuliskan di Winbox. Nah, selanjutnya kita apply lalu kita klik OK ya teman-teman. Nah, kemudian kita cek di PC yang lainnya supaya tidak saling terhubung atau internetan. Pertama kita klik PC, selanjutnya kita ketik show IP, klik enter dan ketik ping google.com ya teman-teman. Kita akan membahas tentang perapihan konfigurasi ya teman-teman. Nah, yang kita tahu bahwasanya sebelumnya kita telah melakukan beberapa trik juga pada firewall NAT sehingga di PC 1 tidak bisa internetan dan sisanya bisa. Nah, seperti ini. PC 1 tidak bisa, namun di PC yang lainnya itu bisa ya teman-teman. Nah, kita rapikan, jadi kita kembalikan pada settingan awal biasa, jadinya semua PC bisa saling internetan ya teman-teman. Nah, untuk caranya, yang pertama kita bisa pergi ke menu Winbox, selanjutnya cari namanya IP, selanjutnya kita klik firewall, klik NAT. Nah, NAT pin netlab kita klik 2 kali ya teman-teman. Nah, untuk kotak src address kita hilangkan. Nah, kemudian panahnya kita pencet,
lalu apply dan klik OK ya teman-teman. Seperti ini jawabannya. Nah, jadi untuk siapa saja bisa akses internet ya teman-teman. Selanjutnya, untuk saat ini kita tahu bahwasanya IP address yang ada di PC ini berantakan. Misalnya di PC 1 254, kemudian di PC 2 252. Kan itu dinilainya atau dilihatnya tidak enak teman-teman. Untuk caranya yaitu yang pertama kita matikan PC satu persatu, selanjutnya kita nyalakan terlebih dahulu PC-nya, kemudian kita klik dan kita klik reconnect ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita klik Snow IP dan ketik IP DHCP ya teman-teman. Ada ARP ya teman-teman. Nah, jadi ARP itu kepanjangan dari Address Resolution Protocol ya teman-teman. Nah, selanjutnya digunakan untuk mapping IP address layer 3 dengan MAC address atau layer 2 ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita implementasikan dalam Pinet Lab kita, semisal di sini cara kerja ARP yaitu pada PC 3 ingin melakukan koneksi di internet, maka nanti si ARP ini yang akan tercatat di router. Nah, jadi ARP itu akan dicatat di ARP table ketika ada suatu paket yang masuk ke router, baik itu masuk melalui Ether 2 maupun keluar melalui Ether 1 ya teman-teman. Nah, jadi ternyata ARP itu dicatat ketika ada suatu paket masuk ke router ataupun keluar dari router kita ya teman-teman. Nah, jadi caranya itu kita coba ping dari PC 5. Untuk caranya klik PC 5, ketik Show IP, lalu kita ketik ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nantinya si IP address dan MAC address-nya di PC 5 akan tercatat di ARP table-nya yang ada di router MikroTik kita. Begitu juga dengan PC yang lainnya, caranya juga sama ya teman-teman. Nah, kita kembali lagi. Nah, selanjutnya ARP itu digunakan untuk menghubungkan kedua device, itu informasi ARP keduanya harus saling memiliki ya teman-teman. Nah, ARP ini bekerja secara dinamik atau otomatis. Selanjutnya semua interface memancarkan ARP atau enable. Nah, dapat juga dikonfigurasikan secara manual atau statik ARP ya teman-teman. Itu adalah pemaparan materi dari saya mengenai tentang Internet Gateway. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, dan mohon maaf bila dalam menyampaikannya banyak kata atau ucapan yang salah, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman.